Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu tema. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Nah, ini terambil dari Lukas pasal 13, saudaraku. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 saya ingin bacakan buat saudara semuanya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perkataan Yesus kepada ibu ini adalah perkataan yang sama untuk saudara. Untuk kita semua. Inilah perkataan yang Tuhan katakan. Lihat saudara, lalu ia meletakkan tangannya menjamah perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kapan wanita itu, perempuan itu disembuhkan? Pada waktu Tuhan bernubuat berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yang kedua, Tuhan meletakkan tangannya ke atas perempuan, menjamah. Ya, yang ketiga, saudara, pada saat itu juga perempuan itu menjadi tegak, lalu dia memuliakan daripada Allah. Saudara yang kasih Kristus, inilah pesan untuk saudara yang rindu untuk menerima kesembuhan seutuhnya dalam hidup saudara. Karena Tuhan juga mau sembuhkan rohani kita, jasmani kita, hubungan kita, dan juga keuangan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini Tuhan janji ada kesembuhan dalam hidup saudara. Kata kuncinya adalah, apakah saudara rindu untuk disembuhkan? Apakah saudara rindu untuk dijamah oleh Tuhan? Ketika perempuan ini dijamah Tuhan, Alkitab katakan seketika itu juga perempuan itu berdiri. Nah, ayat 14 saya akan lanjutkan saudara. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Ya, ini kata kepala rumah ibadat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum?" Jadi Tuhan mau menjelaskan bahwa yang namanya ternak-ternak orang Yahudi itu nggak ada yang puasa. Ya kan, mereka juga lepaskan ikatannya, itu juga harusnya dilarang tapi mereka lakukan. Nah, Yesus merupakan itu. Dia bilang ini, ayat 16, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah apa? Keturunan Abraham." Kalau ternak atau binatang kamu bisa lepaskan ikatannya, kenapa perempuan ini tidak bisa dilepaskan? Sebabkan nilai harga daripada perempuan ini jauh lebih berharga daripada ternak itu. Karena dia adalah keturunan Abraham. Saya ingin jelaskan begini secara singkat firman hari ini. Perempuan ini bungkuk punggungnya bukan karena kekurangan kalsium. Bukan karena penyakit pengeroposan tulang. Perempuan ini bungkuk punggungnya karena ia dirasuk oleh roh jahat. Dan ternyata tidak semua penyakit, saudara, adalah penyakit semata. Namun ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Tidak semua masalah adalah masalah semata. Namun ada masalah yang disebabkan oleh apa? Roh jahat. Nah, saat ini saudara, kita akan melihat bagaimana perempuan ini yang dirasuk oleh roh jahat itu bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, saya bisa bayangkan kalau orang bungkuk, perempuan bungkuk katanya. Selama 18 tahun saudara, orang bungkuk itu biasanya apa saudara? Cuman bisa lihat ke bawah dan ke belakang. Dia tidak bisa lihat apa? Ke depan dan ke atas. Saudara, dia gak bisa lihat. Yang dia lihat hanya apa saudara? Hanya debu dan tanah. Kejadian 3 ayat 14. Saudaraku, Tuhan itu saudara, pada waktu Tuhan Allah berkata kepada ular, ketika Tuhan mengutuk daripada ular, Tuhan berkata kepada ular, saudara, dengan perutmu lah
engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Rupanya saudaraku, debu itu adalah makanan iblis. Iblis ingin juga seperti dia. Ketika seorang dirasuk oleh iblis, iblis akan jadikan orang ini sepertinya tanda kutip ya, makannya makan debu. Jalannya merangkak seperti ular. Saudaraku, ya kan di sini kan dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ya. Dia digerakkan. Kalau iblis menguasai manusia, maka manusia itu hidupnya mau dibikin seperti kayak iblis. Digerakkan oleh perut. Ujungnya yang dapatnya debu, makannya debu. Debu bicara apa saudara? Kesia-siaan kalau menurut saya. Ya kan? Kehidupan yang sia-sia. Makan debu itu artinya kehidupan yang sia-sia. Hidup dari kesia-siaan yang lain. Pernah gak saudara ngelihat orang? Atau mungkin saudara ngalami. Kenapa ya dari kecil sia-sia? Sekolah, kerja, semua hidup. Bangun segala macam rumah tangga. Kok ngalami kesia-siaan? Kayak rasanya capek. Sia-sia, semua gagal. Terus turun ke bawah. Sehingga saudara bisa merasa melihat diri kayak orang kotor, tidak layak. Sehingga hidupnya penuh patah semangat, mudah putus asa. Itu artinya makan debu. Makan debu adalah menjalani kehidupan dari satu kesesiaan-siaan yang lain. Sampai kita melihat diri kita jadi kotor, tidak layak. Sehingga dia patah semangat. Saudaraku, Kejadian 3:19. Saudara, debu itu artinya apa? Tuhan mau bilang gini sama Adam. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi apa? Tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi apa? Jadi debu. Debu bicara tentang apa saudara? Ini simbol apa? Kematian. Bukan cuma kesesiaan tapi juga kematian. Inilah iblis orang yang dirasuk, kuasai. Saya ingin saudaraku melihat satu gambaran. Ini firman Tuhan seperti kaca ya buat kita ya. Orang yang cuma bungkuk, hidupnya bungkuk ini. Lambang daripada orang yang dikuasai iblis. Kuasai oleh roh jahat. Cuma bisa melihat diri dia, keadaan dia. Hanya bisa melihat masa lalu, melihat keterbatasannya. Tidak ada kuasa, tidak ada kesanggupan, tidak ada keberanian. Perempuan ini kehilangan kemampuan untuk melihat apa saudara ke atas. Kalau kita bisa lihat ke atas, dia lihat apa saudara? Lihat Tuhan. Lihat kasih Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Lihat perbuatan Tuhan. Perempuan ini gak bisa lihat juga ke depan. Bicara lihat ke depan. Bicara apa saudara? Lihat masa depan. Berpikir panjang ke depan. Iblis sudah mencuri kemampuan perempuan ini. Untuk melihat apa? Ke atas dan ke depan. Orang yang dirasuk oleh kuasa gelap. Dia tidak bisa lihat ke depan. Gak bisa pikir panjang. Gak bisa lihat masa depan. Cuma lihatnya hari ini dan masa lalu. Dia juga gak bisa lihat ke atas. Gak bisa lihat kasih Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Iblis mencuri kemampuan perempuan ini. Untuk melihat ke depan dan ke atas. Saudara, memang Yohanes 10:10 katakan. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa sih yang sebenarnya yang dicuri oleh iblis? Saudara tahu gak? Iblis bisa mencuri uang dan harta kekayaan kita. Tapi gak langsung gitu. Saudara, kayaknya gak juga lah. Tapi iblis itu mencuri saudara. Bukan harta, bukan uang atau harta benda kita. Yang dicuri iblis adalah harta yang lebih penting dari uang dan kekayaan kita. Harta itulah yang berusaha dicuri oleh iblis. Iblis berusaha mencuri harta kita yang sesungguhnya. Apa sih yang dimaksud dengan harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah harta yang sifatnya tidak kelihatan oleh mata. Tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Apa? Harta yang sesungguhnya itu apa yang dicuri, mau dicuri iblis? Saudara tahu nggak? Yaitu apa definisinya? Ya kan? Harta yang sifatnya tidak bisa kelihatan oleh mata. Harta ini nggak bisa dilihat oleh mata. Tetapi lewat harta itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Apa sebenarnya harta itu? Harta itu adalah bicara tentang iman.
pengharapan, dan kasih. Itu yang berusaha dicuri oleh iblis. Iman atau kebenaran, pengharapan, dan kasih. Iblis berusaha keras mencuri iman kita. Kalau kita tidak punya iman lagi, maka kita hidup tanpa pengharapan. Jika kita hidup tanpa pengharapan, maka kita tidak ada semangat untuk hidup. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau orang tidak berkenan, tidak ada mujizat di sana. Tidak ada kasih karunia di sana. Saudara, tidak ada keselamatan di sana. Jadi yang mau dicuri iblis adalah apa? Iman dan kebenaran Allah. Itulah harta yang sesungguhnya. Saudaraku yang sebenarnya, jangan sampai di masa-masa sulit, saudara kehilangan imannya. Tandanya apa? Ya kehilangan harapan. Tanda kehilangan harapan, saudara, tidak ada semangat lagi untuk ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, iblis berusaha untuk mencuri apa kita? Harta yang kedua adalah apa? Damai sejahtera. Itu yang dia mau curi. Pentingnya punya damai sejahtera. Sebab apa? Damai sejahtera Allah inilah, ya saudaraku, yang bisa melenyapkan segala kegelisahan dan ketakutan dalam hidup kita. Damai sejahtera inilah dasar untuk mengambil keputusan sehari-hari. Damai sejahtera inilah yang menentukan arah, tujuan daripada hidup kita. Jika kita tidak punya damai sejahtera, kita akan menjadi orang yang mudah gelisah, yang mudah khawatir, sehingga kita tidak berani mengambil apa? Keputusan. Bayangin, kalau nggak ada keputusan, akhirnya kita seperti kayak orang yang terhanyut oleh arus. Katanya cuma ikan yang mati yang terbawa arus. Kalau ikan hidup nggak pernah ada yang hanyut terbawa arus. Saudara, ketika rohani kita mati, itu dicuri damai sejahtera kita. Ya kita orang ngomong apa kita ikut. Dunia, arus dunianya bagaimana kita laju ke sana. Pentingnya saudaraku yang Kristus, ini yang mau dicuri oleh iblis. Hari ini ada kabar baik. Tuhan mau lepaskan kita. Katakan amin saudara, mau lepaskan kita. Iblis berusaha yang ketiga mencuri apa? Sukacita kita. Sukacita ini adalah harta yang sesungguhnya. Kalau kita tidak memiliki sukacita, maka kita tidak punya perlindungan dan kekuatan di batin kita. Amin. Nah sekarang pertanyaannya begini, saudaraku. Ya gimana iblis itu bisa curi harta yang sesungguhnya dalam hidup kita ini? Sehingga kita gak bisa lagi lihat ke depan, sehingga kita gak bisa lihat ke atas. Ya kan, orang yang sudah dicuri hartanya oleh iblis, yang hidupnya sudah tercuri, dikuasai, adalah apa? Lihatnya ke bawah, lihat debu dan tanah, dan lihat ke belakang. Orang bongkok itu saudaraku. Kita sudah bahas saudara, ada 4 strategi iblis mencuri harta sesungguhnya, iman, pengharapan, kasih kita. Ada 4 hal. Pertama, dia tanamkan apa? Roh ketakutan. Yang kedua, dia tanamkan apa? Roh dusta. Yang ketiga, dia pasang umpan supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, yang keempat, dia bangkitkan kita menjadi manusia atau orang-orang Kristen yang apa? Yang sombong. Saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu satu hal begini saudara. Apabila kita mempunyai iman, kita punya pengharapan dan semangat hidup. Apabila kita mempunyai damai sejahtera, maka hidup kita tidak hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Saudara, kalau kita punya sukacita, kita ada kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini saya ingin katakan pada saudara, yuk kita akan belajar bagaimana perempuan bongkok ini yang 18 tahun, saudara, dia bisa mengalami yang namanya kesembuhan yang sempurna. Ada tiga langkah yang menyebabkan perempuan ini mengalami kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Yang pertama, saudara lihat di sini, perempuan ini mempunyai iman untuk disembuhkan. Saudara di sini dalam Lukas 13 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya apa? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh.
Kalau panggil hai ibu, ini panggilan apa? Kalau manggil hai, pasti ibu ini jauh. Kalau deket berbisik. Jadi artinya saudara, waktu ibu ini dipanggil, saudaraku. Lalu ayat 13 katakan, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Pada waktu ibu ini mendengar bahwa Yesus berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Saya percaya, saudara, waktu dia dengar, muncul apa saudara? Iman. Saudara, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kristus yang berbicara, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Saya mau bernubuat buat saudara, hai ibu, penyakitmu telah sembuh sekarang. Perempuan adalah lambang gereja. Katakan amin. Saudara, saya mau bernubuat sekali lagi, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Katakan amin. Pada waktu perempuan ini memiliki iman untuk disembuhkan, karena dia dengar. Hal ini nampak saudara ketika Tuhan memanggil. Lalu ibu ini begitu antusias, bersemangat, pelan-pelan dalam keadaan bungkuk dia datangi, dekati Yesus. Biasanya itulah makanya saya bilang, iman itu mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Sebelum saudara Tuhan menolong kita, sebelum Tuhan menjamah kita, biasanya saudara Tuhan menyampaikan firman, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu muncul iman. Dan iman inilah yang menggerakkan ibu ini mendekat kepada Tuhan. Ketika dia mendekat pada Tuhan, untuk ibu ini Tuhan yang menjamah daripada dia. Alkitab katakan, lalu ibu itu berdiri tegak. Seketika itu juga dia berdiri tegak, sembuh saudara. Yang ngerti katakan amin. Buat perempuan yang mengalami pendarahan, dia dengar berita tentang Yesus, imannya muncul. Imannya membuat dia dekat dengan Tuhan. Lalu dia menjamah ujung jubah Tuhan. Iman mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Orang yang punya iman pasti punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti orang ini punya semangat. Ada antusias untuk disembuhkan. Antusias dan semangat untuk disembuhkan adalah langkah awal untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Antusias dalam bahasa Inggris enthusiasm, yang gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, sebenarnya dari kata en ya dan theos. En itu di dalam, theos itu Allah. Jadi arti kata antusias atau enthusiasm itu artinya apa saja? Entheos, di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Katakan entheos, di dalam Tuhan. Jadi orang yang hidupnya dalam Tuhan, pastilah orang ini adalah orang yang penuh dengan semangat. Orang yang antusias. Ya kan, ini yang kita sebut, ini dia orang beriman. Kalau saudara punya iman untuk disembuhkan, saudara pasti antusias untuk disembuhkan. Untuk bisa antusias untuk disembuhkan, saudara harus ada di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 katakan gini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita memiliki antusias, kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk melangkah, untuk mentaati Tuhan, dan untuk menunggu waktu Tuhan yang sempurna. Karena ya kan, orang yang antusias adalah orang yang digerakkan dan diinspirasi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Katakan amin saudara. Antusias adalah menyatakan kepada orang-orang sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Ayo saudaraku yang Kristus, sekarang dengar terus firman ini. Biar firman ini akan menumbuhkan iman saudara. Dan iman saudara akan mendorong saudara makin dekat dengan Tuhan. Saudara bisa merasakan jamahan Tuhan. Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Yang mau katakan amin. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang kedua saudaraku yang kasih Kristus, perempuan ini disembuhkan pada hari Sabat. Dia disembuhkan pada hari Sabat. Bagi kita merayakan hari Sabat adalah untuk mengingatkan diri kita. Ya, siapa Allah itu sebenarnya?
apa yang telah dilakukan Allah di masa lalu, kita berdoa memohon Allah melakukannya sekali lagi. Tiap kali kita merayakan Sabat, Sabat buat orang Yahudi itu hari Sabtu, saudaraku, hari Sabtu. Mulai dari apa? Jumat sore, saudara, sampai ke Sabtu malam, saudaraku. Nah, kita mau tiap hari harusnya. Sabat kita tuh setiap hari. Sabat bicara tentang masa perhentian. Tuhan gak mau kita pakai kekuatan daging kita. Tuhan mau kita belajar percaya, bergantung, berserah. Katakan amin, saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Makanya setiap hari kita harus ingatkan diri kita, siapa Allah itu? Oh, Allah kita ada Allah penuh kasih, penuh kuasa. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Lalu kita bisa ingatkan diri kita dalam setiap hari. Apa yang pernah Tuhan lakukan bagi kita di masa lalu. Itu Sabat buat kita. Yang ketiga, kita bisa berminta hari ini supaya Tuhan lakukan lagi perbuatan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Pada saat saudara membangun Sabat, memelihara Sabat, itu artinya saudara sedang membangun iman percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Hati kita akan teguh. Jadi hari Sabat tuh hari dimana kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Allah itu bisa dipercaya. Allah itu bisa diandalkan. Saudara yang sedang merindukan kesembuhan. Coba saudara Sabat setiap hari. Mungkin selama ini saudara sudah sibuk. Sekarang harus tinggal di rumah sakit. Saudara harus tinggal di tempat tidur. Saya tidak bisa kemana-mana. Biarlah anggap ini Sabat buat saudara. Sabat. Jangan lihat, jangan pikir Tuhan marah, Tuhan benci. Jangan berpikir penyakit itu adalah penghukuman Tuhan. Karena saudara jauh, karena saudara dosa. Bukan penghukuman Tuhan. Ingat orang Kristen sudah tidak dihukum lagi. Penghukuman sudah dijatuhkan Allah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib kepada Yesus Kristus. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, katakan amin. Kitab Roma katakan demikian. Kalau saudara mengalami sakit hari ini, coba saudara mulai bangun lagi iman saudara. Percaya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kalau aku jauh dari Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku tidak mempercayai Engkau, ampuni aku Tuhan. Selidiki hatiku ya Bapa. Biarlah di hari Sabat ini adalah hari di mana saudara mau melekatkan hatimu kepada Tuhan. Minta kuasa darah Yesus. Basuh, basuh, basuh. Katakan amin. Hari Sabat adalah hari di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini pada hari Sabat. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Perempuan ini punya hak untuk dilepaskan dari ikatannya. Karena dia adalah keturunan Abraham. Saudara pun punya hak untuk dilepaskan. Saya punya hak untuk dilepaskan dari setiap ikatan. Ikatan kutuk, ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan, semua kita semua punya hak. Karena kita juga keturunan Abraham. Katakan amin saudara. Lewat Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 29. Katakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin saudara. Saudara berhak menerima janji Allah. Karena lewat Kristus kita adalah keturunan Abraham. Katakan amin. Kita punya hak untuk dilepaskan dari ikatan kuasa gelap, ikatan kutuk kemiskinan, ikatan sakit penyakit. Karena kita adalah keturunan Abraham oleh iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Ini ayat terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan
Yesus Tuhan kita, semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal Dia, makin dekat dengan Dia, makin besar kasih karunia Allah, makin besar damai sejahtera Allah akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Inilah jatahnya. Lihat ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan amin. Inilah bagian kita, saudaraku. Apa bagian kita dalam Abraham menerima janji Allah? Janjinya adalah apa, saudara? Kita akan mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Serupa dengan Kristus. Kita akan terus diperbaharui. Karena kita adalah keturunan Abraham. Karena iman kita kepada Yesus. Mari saudara yang ada di depan TV, depan handphone, mari saudara bisa bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Tutup matanya, tangan kiri boleh di dada saja. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Katakan bersama dengan saya. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Saya telah disembuhkan. Sembuhkan hubungan saya dengan Engkau ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit saya ya Tuhan. Sembuhkan hubungan saya dengan sesama saya. Sembuhkan keuangan saya. Saat ini saya percaya oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya sudah dilepaskan. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Saya terima kesembuhan. Saya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, saudara, terima. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.